Perkenalkan, nama saya Gina Natalia Burrega. Di sini saya akan menjelaskan mengenai awal masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Sudah kita ketahui, sejak abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan sumber rempah-rempah yang pada saat itu komoditi tersebut sangatlah bernilai dan dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara. Spanyol juga tak mau kalah mencari sendiri daratan baru, dalam tanda kutip, yaitu sebuah wilayah atau kepulauan yang menjadi sumber rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas mahal di Eropa, terutama karena fungsinya sebagai bahan untuk campur dalam makanan, hingga digunakan sebagai pengawet di musim dingin, yang tentu saja menjadi kebutuhan pokok di kalangan Eropa saat itu. Dan selain itu juga penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan karena dua peristiwa politik penting, yaitu yang pertama kekalahan kerajaan Katolik Eropa pada Perang Salib, dan juga yang kedua jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Dan akibat peristiwa ini membuat jalur perdagangan dan juga ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pada saat itu menjadi sangat terpuruk karena Sultan Mahmud II melarang perdagangan Eropa untuk masuk ke wilayahnya. Ditambah lagi, kasus mereka juga menyusut akibat besarnya biaya saat itu. Karena itulah bangsa Eropa mengerahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, dan pelayaran tersebut juga didukung oleh kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan saat itu. Hal inilah yang menjadi tonggak sejarah dari kolonialisme bangsa Eropa dimulai. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang giat dalam melakukan pelayaran untuk menemukan dunia baru adalah Spanyol dan juga Portugis. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan mereka tempuh, sehingga terjadi sebuah perjanjian pada 7 Juni tahun 1449. Perjanjian tersebut bernama Perjanjian Tordesillas, yang isinya membagi dunia menjadi dua wilayah yang membentang dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Dan Spanyol diberikan hak untuk menguasai tanah di sisi barat, sedangkan Portugis di sisi bagian timur. Berdasarkan perjanjian Tordesillas ini, area pelayaran bangsa Spanyol melewati jalur barat. Salah satu pelayaran termasyhur yang dimiliki Spanyol adalah penemuan dari Christopher Columbus yang dianggap telah menemukan benua Amerika. Nah, jadi semakin menarikkan berikut ini adalah latar belakang Spanyol datang ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan Spanyol ke Indonesia setelah Christopher Columbus. Spanyol kembali mengirim ekspedisi di bawah pimpinan dari Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan, yang akhirnya tiba di Filipina pada tahun 1521. Namun, Magellan terbunuh di Filipina, sehingga ekspedisi ini pun dilanjutkan oleh kapten yang bernama Sebastian Elcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Hingga pada akhirnya, para penjelajah Spanyol ini pertama kali datang ke Indonesia atau Nusantara dan mendarat di Maluku pada 8 November 1521 dan mengutip model pembelajaran SMA Sejarah tahun 2020 terbitan Kemendikbud RI. Tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol adalah untuk mewujudkan semangat 3G, yakni yang pertama gold, yang mencari emas atau mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah, kemudian yang kedua glory, yaitu mencari keharungan nama atau kejayaan dan juga kekuasaan, sedangkan yang terakhir yaitu gospel, yakni tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik. Namun, kedatangan dari bangsa Spanyol di Maluku ini tentunya ditentang oleh bangsa Portugis yang pada saat itu telah lebih dulu datang di Kepulauan Maluku. Akibatnya, Portugis pun menuding Spanyol telah melanggar perjanjian yang sebelumnya sudah mereka buat, yaitu Perjanjian Tordesillas. Tentu saja Spanyol tak ingin begitu saja meninggalkan Kepulauan Maluku tersebut. Sehingga, demi memenangkan persaingan rempah-rempah saat itu, Spanyol pun berusaha untuk mendekati Kesultanan Tidore, yang pada saat itu menjadi rival dari Kesultanan Ternate yang sebelumnya juga menjalin kerjasama dagang dengan Portugis yang kemudian. Yang kedua, akhir konflik dan kemunduran dari Spanyol di Indonesia akibat koalisi antara Portugis dan juga Spanyol, sehingga menyebabkan permusuhan antar Ternate dan juga Tidore semakin memanas karena telah dibumbui oleh kepentingan Spanyol dan Portugis. Di belakangnya, perang pun tak terelakkan. Dan di pertempuran ini, Ternate yang dibantu oleh bangsa Portugis keluar sebagai pemenang. Namun tentu saja Spanyol tidak begitu saja menyerah.
Sehingga muncul sebuah perjanjian yang mempertegas perjanjian sebelumnya. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Saragossa. Isi perjanjian dari Saragossa ini yaitu Spanyol diminta untuk angkat kaki dari Kepulauan Maluku dan beralih ke wilayah Filipina. Sedangkan Portugis tetap menguasai wilayah Maluku tanpa campur tangan dari pihak Spanyol. Sehingga dari perjanjian ini, Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan menandai berakhirnya intervensi Spanyol di Indonesia yang mulai sejak tahun 1521 hingga tahun 1692. Meskipun tak lama dengan kakinya di Indonesia, namun terdapat beberapa peninggalan Spanyol yang dapat kita temui hingga saat ini, yaitu benteng yang bernama Benteng Tahura yang ada di Kabupaten Tidore, dan sebagai benteng yang menjadi saksi bisu dalam sejarah Spanyol di Indonesia. Nah, jadi sampai di sini dulu ya materi mengenai kedatangan Spanyol di Indonesia. Terima kasih.